Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, perkenalkan nama saya Ronald Manulang. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang di Fakultas Bahasa dan Budaya, Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau disingkat PKTTYME. Di sini saya mendapatkan tugas proyek video dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Baik, di sini saya mengambil perkembangan di masa bayi, atau kita ambil psikologi masa bayinya. Baik, di sini ada latar belakang yang menjelaskan bahwanya masa bayi itu merupakan periode yang penting dalam perkembangan manusia karena terjadi pertumbuhan fisik dan mental yang cepat. Namun, orang tua sering kesulitan dalam memahami kebutuhan bayi mereka karena bayi hanya bisa mengekspresikan diri melalui tangisan. Perkembangan bayi dimulai dari saat masih dalam kandungan dan terus berlanjut hingga usia 2 tahun, sehingga orang tua perlu memahami dunia bayi mereka agar dapat memberikan stimulasi yang tepat untuk mendukung perkembangan fisik dan mental bayi secara optimal. Dilanjut dengan pengertian masa bayi. Masa bayi berlangsung selama 2 tahun. Pertama, kehidupan setelah periode baru lahir, di mana bayi belajar untuk lebih mandiri. Masa bayi merupakan tahap awal di mana mereka membangun fondasi untuk perkembangan selanjutnya, dan perkembangan yang dialami selama masa bayi dapat mempengaruhi penyesuaian diri di masa dewasa. Oleh karena itu, memahami dan mendukung perkembangan bayi sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang yang sehat dan positif di masa depan. Perkembangan fisik pada masa bayi. Pada masa bayi dan pubertas terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Meskipun pola pertumbuhan dan perkembangan bayi secara umum serupa, terdapat variasi dalam tinggi badan, berat badan, kemampuan sensorik, dan aspek fisik lainnya. Beberapa bayi lahir dengan ukuran tubuh yang kecil dan perkembangan yang kurang optimal, yang dapat disebabkan oleh faktor seperti kelahiran prematur atau kondisi ibu yang kurang baik selama kehamilan seperti malnutrisi atau stres. Dilanjut dengan perkembangan kognitif pada masa bayi. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek pengembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Yang pertama, mengembangkan imitasi, memori, dan berpikir. Kedua, mempersepsi ketajaman objek. Dan yang ketiga, bergerak dari kegiatan yang bersifat refleks ke aktivitas yang mengarah pada tujuan. Perkembangan bahasa bayi. Bahasa adalah alat penting dalam komunikasi manusia. Betul sekali, saat masa bayi mereka berkomunikasi melalui suara, kata-kata, dan isyarat. Ada 3 bahasa yang digunakan sebagai media pertukaran informasi untuk bayi, yaitu bahasa reseptif, bahasa ekspresif, dan bahasa visual. Bahasa reseptif itu bayi untuk memahami bahasa yang diterima dari lingkungannya. Bahasa ekspresif itu bayi untuk mengekspresikan perasaan atau kebutuhan melalui suara, gerakan, atau ekspresi wajah. Seperti dia akan menangis dan mungkin teriak-teriak atau gerakan yang sangat membuat orang tua itu khawatir, seperti badannya itu digeser seperti itu. Dan juga ada bahasa visual. Nah, bahasa visual ini itu dimana bayi memahami informasi melalui penglihatan. Jadi dia itu bisa meniru bahasa yang dari luar gitu. Bahasa perkembangan masa bayi. Fase motorik yang tidak teratur. Pada waktu bayi baru lahir, gerakannya masih bersifat refleks, tidak teratur, tidak ada artinya, dan tidak ada fungsinya. Fase menyesuaikan diri. Pada fase menyesuaikan diri ini, bayi masih meraban atau lagunya menirukan lagu yang didengarnya. Bentuk penyesuaian diri ini pun masih termasuk prabicara. Pada fase jargon. Pada fase jargon, anak mengungkapkan deretan bunyi yang ada artinya, tetapi artinya masih sangat luas. Yang keempat, ada fase penguasaan bahasa yang benar. Pada fase ini, anak mulai mencoba menirukan kata yang didengarnya. Seperti dia akan
diajarkan seperti manggil mama, papa, dia itu akan cepat untuk menirukan bahasa tersebut karena mudah dipahami oleh seorang bayi tersebut seperti papa, papa, karena masih melakukan mimik bibir yang merapat, membuka, menutup, membuka, menutup, membuka. Jadi papa, 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 atau mama, mama, mama gitu. Perkembangan sosial dan emosional pada masa bayi. Perkembangan sosial merupakan tingkat jalinan interaksi antara anak dengan orang lain. Perkembangan sosial dimulai sejak anak lahir di dunia. Terbukti seorang bayi yang menangis adalah dalam rangka mengadakan kontak atau hubungan dengan orang lain. Pada bayi terdapat juga pola emosi tertentu yang bersifat umum seperti kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan afeksi. Di antaranya itu ada usia 0-8 minggu. Bayi pada tahap ini sangat dipengaruhi oleh emosi yang impulsif. Emosi anak terkait erat dengan pengalaman fisiknya, dengan dua kualitas perasaan senang dan tidak senang. Di usia 8 minggu sampai 1 tahun, pada usia ini perkembangan perasaan psikis mulai terlihat. Dan di usia 1-3 tahun, di fase bayi tersebut emosinya mulai terarah pada objek, orang atau makhluk lain, sejalan dengan perkembangan bahasa yang mulai muncul. Jadi yang kita kutip dari video ini, pada bayi tersebut berumur beranjak 2 tahun pertama kehidupan, bayi mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek. Secara fisik, bayi tumbuh dengan cepat, termasuk peningkatan berat dan tinggi badan, serta perkembangan otak dan keterampilan motorik. Dalam aspek kognitif, bayi berada dalam tahap sensori motor, di mana mereka mulai mengenal dunia melalui kemampuan reseptif, ekspresif, dan visual yang mendukung komunikasi. Secara sosial dan emosional, bayi mulai berinteraksi dengan orang lain dan mengembangkan emosi dasar. Semua aspek ini membentuk fondasi bagi perkembangan selanjutnya.